Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan bicara tentang update terkini tentang anemia pada anak, serta fortifikasi yang tepat untuk mencegah kejadian anemia pada anak. Bisa lanjut, Bu? Ya, kita hari ini akan bicara pentingnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, kemudian rekomendasi pemberian nutrisi pada anak, serta strategi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, silahkan lanjut. Ya, kita bisa lihat di populasi di dunia, ini masih merah-merah semua ya. Merah-merah ini adalah kondisi anemia yang ada di dunia. Sekitar 2 miliar penduduk dunia ini, 20% berstatus anemia. Dan yang lebih memprihatinkan, 43% di negara berkembang. Nah, bagaimana kondisi kita? Kondisi kita dari 47,7% tadi populasi, yang tertinggi di Asia Tenggara sekitar 65,5%. Nah, di Indonesia menduduki 44,5%. Jadi ini PR sekali ya, para sahabat gizi, apalagi mungkin teman-teman yang ada di puskesmas, kita harus menurunkan status gizi, angka stunting. Nah, ini yang PR menjadi kita semua. Ya, lanjut Bu. Prevalensi anemia di Indonesia, ini data SKRT 2012, balita yang anemi masih sekitar 40-50%, dan ibu hamil yang anemi pun sekitar 50-50%. Ini menjadi PR bersama, seperti tadi juga sudah disinggung lah ya oleh Dr. Ani, bagaimana ibu hamil yang anemia ini resikonya bisa satu, perdarahan, kemudian kematian ibu dan bayi, kemudian melahirkan bayi prematur, bayi yang berat badan lahir rendah, dan beberapa penelitian banyak sekali yang sudah meneliti, ibu-ibu yang anemia ini akan melahirkan anak-anak yang stunting. Waduh, PR sekali bagi kita. Udah di sini mengakibatkan anak-anak yang anemia ini stunting, kemudian sampai di balita pun nanti kalau MPASI-nya tidak tepat, ini bisa menjurus ke status gizi yang kurang atau buruk. Jadi ini masih PR bersama bagi kita ya, sahabat gizi. Ya, silahkan lanjut. Nah, tadi ini kita sudah tahu bahwa kondisi balita anak Indonesia 38,5% anemia. Di mana dengan anak yang anemia ini, hampir sebagian besar nanti akan berdampak kepada kesehatan status gizinya. Jadi dia akan mengakibatkan bisa jadi gizinya kurang atau gizi buruk. Kenapa? Karena anak yang anemia ini dia sudah rentan terhadap terjadinya infeksi. Kalau misalnya diinfeksi terus berulang, akibatnya bagaimana dia akan menaikkan gizinya ke gizi baik, kemudian jatuh lagi sakit lagi, nah akibatnya akan mengakibatkan lama-lama status gizinya kurang, tidak terkoreksi dengan baik, akhirnya akan menjadi status gizi buruk. Bagaimana dengan stunting? Nah, banyak juga penelitian menghubungkan anemia dengan stunting. Kenapa? Karena penelitian yang dilakukan ada 2 studi. Pada saat dia mengkonsumsi zat besi yang baik, pertambahan tinggi badannya pun akan tumbuh secara signifikan. Nah, tapi ini dikoreksinya tentu tidak bisa kalau telat ya. Jadi kita harus dalam kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan. Ya, lanjut Bu. Ya, kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting? Karena tadi semua fungsi bahasa, kemudian perkembangan, ini semua adanya di sini. Dari semenjak lahir sampai usia 2 tahun. Nah, kita bisa lihat perkembangan otak itu sampai 2 tahun 80%. Jadi kalau tadi kata Dr. Ani, misalnya setelah 1 tahun bisa diperiksa apakah dia anemia atau tidak, nah itu masih punya kesempatan untuk mengkoreksinya. Kenapa? Karena nanti zat besi ini dia salah satu komponen hemoglobin yang dia akan membawa oksigen ke seluruh sel-sel tubuh. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang yang oksigennya kurang dibawa ke seluruh tubuh pasti akan berdampak kepada sistem saraf, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini kalau terlambat kita koreksi akan sulit untuk mengoreksinya pada saat kemudian hari. Ya, lanjut Bu. Ya, tadi sudah dikatakan juga oleh Dr. Ani, beberapa jangka pendek nutrisi pada awal kehidupan ini sangat-sangat berperan penting. Baik nutrisi yang makro mineral maupun yang mikro. Nah, untuk jangka pendek perkembangan otak, di mana dengan adanya zat besi yang kurang atau dengan anak-anak yang anemia, tadi dia akan mempengaruhi mielinisasi. Jadi saraf-saraf itu kan ada
ada dendrit-dendritnya. Nah, itu hubungannya adalah peran penting daripada zat besi. Ya, jadi pada saat zat besi kurang, perkembangan otaknya pun akan terhambat. Pertumbuhan dan massa otot dan serta komposisi tubuh. Tadi bisa kita ketahui juga dengan tadi, kalau misalnya anak yang anemia, akibatnya dia cepat lelah, ya. Kemudian protein juga di sini sangat penting dalam pembentukan massa otot, itu rendah, yang di dalamnya mengandung zat besi, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhannya ke depan. Pengaturan dan metabolisme beberapa zat gizi juga di sini akan sangat berperan, termasuk dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Jangka panjang tadi sudah disebutkan juga. Bagaimana IQ seorang anak yang zat besi ini bisa jadi turun. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa jika menaikkan 1% kadar hemoglobin itu akan meningkatkan IQ-nya sekitar 10-15%. Ya, jadi PR sekali bagi kita, jangan sampai anak-anak yang tumbuh kemudian hari akan mempunyai kecerdasan yang di bawah anak-anak yang usianya. Ya, kemudian daya tahan tubuh, kapasitas kerja juga akan berkurang karena tadi anemia akan bisa menurunkan status daya tahan tubuh terhadap infeksi. Ya, jadi pada saat seorang itu daya tahan tubuhnya rendah, dia gampang terkena sakit, ini juga akan berdampak kepada kemampuan produktivitas kerjanya seseorang anak. Nah, termasuk juga penyakit-penyakit degeneratif. Ya, lanjut. Tantangan pemenuhan gizi balita kita, di mana ada beberapa penelitian yang meneliti terkait asupan makan yang kurang mikromineralnya bagi kelompok umur. Ini bisa kita lihat sangat tinggi ya. Bagaimana kita bisa lihat kandungan zat besi pada kelompok ini sangat rendah. Ya, jadi ini tantangan pemenuhan gizi balita kita, di mana pada saat anemia atau kandungan zat besi rendah, ini dampaknya akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangannya kemudian hari. Ya, lanjut. Ya, anemia kita tahu yang kita bahas di sini tentu anemia defisiensi besi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ani banyak sekali beberapa anemia defisiensi asam folat dan yang lain. Tapi yang kita bahas di sini adalah anemia defisiensi besi, di mana kadar Hb-nya rendah dan salah satu komponen untuk penyusun Hb ini adalah zat besi ya. Nah, kurangnya zat besi tadi akan menurunkan skor IQ, kecerdasan, kemudian tumbuh kembangnya pun akan terhambat dan dia pun rentan terhadap terjadinya kasus-kasus infeksi ya. Jadi tadi zat besi ini akan mendukung mengaktifkan sel natural killer, di mana natural killer ini dia akan mempunyai kemampuan mekanisme untuk menyerang virus-virus yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi zat besi ini sangat mendukung, apalagi kondisi pandemik ya, para sahabat gizi. Makanya pada saat pandemik ini sumber protein kita harus tinggi, ya harus cukup. Apalagi untuk anak-anak supaya apa? Kita terhindar dari infeksi virus yang ada pada saat ini. Jadi natural killer ini yang harus kita aktifkan. Ini tadi juga sudah disinggung bagaimana kadar Hb minimal yang ada di dalam darah. Ya, lanjut. Fungsi zat besi sudah kita ketahui, dia sebagai alat untuk pengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh yang berada di dalam Hb. Jadi bisa kita bayangkan pada saat seseorang kekurangan zat besi atau anemia atau Hb-nya rendah, dia akan cepat lelah. Kenapa? Karena oksigennya yang masuk ke dalam sel-sel otaknya berkurang. Kemudian dia juga akan menjadi cepat lesu, tidak bergairah, kemudian juga metabolisme tubuhnya tidak optimal, kemudian pembentukan hormonnya pun tidak berjalan dengan semestinya. Jadi fungsi zat besi ini akan sangat berperan penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan baik bagi bayi maupun anak balita. Ya, dampak kekurangannya tadi gangguan pertumbuhan, dia bisa menjadi status gizinya ke arah gizi kurang lalu berlanjut ke gizi buruk. Perkembangan neurologisnya berpengaruh daripada anemia ini karena zat besi berpengaruh di dalam neurotransmitter di saraf-saraf otak anak. Aktivitas fisiknya pun akan tentu terjadi penurunan karena tadi oksigen yang dibawa ke sel-sel tubuh akan berkurang.
Kekebalan tubuhnya juga akan berpengaruh karena tadi natural killernya itu tidak tidak teraktifkan dengan baik karena kurangnya kandungan zat besi. Ya. Ya. Bagaimana rekomendasi pemberian nutrisi pada anak? Tadi sudah tantangan ya bahwa kandungan makanan nutrien daripada mikronutrien itu sangat rendah. Nah, sekarang pemberian nutrisinya seperti apa harusnya dilakukan pada anak-anak kita? Ya, lanjut. Rekomendasi WHO ada 2, yaitu 1, ASI eksklusif diberikan dari lahir sampai 6 bulan. Jadi tidak ada satupun zat gizi yang lengkap pada seorang bayi usia 0 sampai 6 bulan kecuali ASI. Dan ini dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Nah, yang kedua adalah MPASI. MPASI wajib diberikan pada saat usia 6 bulan atau tergantung kondisi bayi. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Ani, bisa jadi kurang dari 4 bulan, dari 6 bulan, bisa jadi 4 bulan, tergantung dari kondisi kesehatan. Tapi WHO menganjurkan saat usia 6 bulan. Ya, lanjut. ASI eksklusif selama 6 bulan, ini karena apa? Karena ASI ini sangat-sangat komplit, ya, dari kandungan makromineralnya maupun kandungan mikromineral. Jadi sudah disampaikan kandungan zat besi di dalam ASI tidak banyak, sekitar 0 sampai 2 atau 0,3, tetapi dia hampir diserap 50%. Nah, kandungan zat besi yang ada di dalam bayi sampai 6 bulan itu masih cukup dari cadangan seorang ibu kalau bayinya lahir matur ya, tapi kalau prematur berbeda. Kalau matur, karena transfer zat besi dari seorang ibu hamil itu di trimester ketiga. Jadi pada saat misalnya bayi itu prematur, tentu dia akan kurang zat besi yang ada di dalam tubuh bayi. Nah, itu tentu perlu suplementasi. Ya, mungkin itu nanti ranahnya adalah para dokter spesialis anak ya. Nah, kalau kita hanya menyoroti bahwa kandungan nutrisi pada saat di ASI ini sangat penting kita berikan, oleh sebab itu memberikan MPASI lebih cepat dibanding usianya itu akan beresiko terkait dengan kekurangan Fe ya, karena tadi serapan dari makanan tidak sebagus serapan dari ASI. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kandungan ASI ini paling lengkap ya, jadi paling mudah diserap dan paling lengkap. Tadi untuk Fe-nya ini sekitar 20 sampai 50%. Kita bandingkan dengan susu sapi hanya 4 sampai 7%. Jadi seorang anak yang diberikan susu sapi yang di luar fortifikasi itu bisa terjadi kekurangan zat besi dibanding anak yang mengkonsumsi ASI eksklusif. Ya, lanjut. Nah, tadi untuk kandungan zat besi di dalam ASI ini pada saat anak dengan lahir lebih dari 2.500 ini normal ya, dan dengan kehamilan yang matur zat besi yang ada di dalam bayi itu cukup sampai usia 6 bulan. Ya, tapi kandungan ASI pun tidak banyak, tadi sekitar 0,35, sekitar 56%-nya diserap oleh bayi. Ya, jadi sangat efektif dan sudah sangat cukup bagi bayi sampai usia 6 bulan. Ya, lanjut. Ya, bagaimana terhadap ASI ini pada anemia? Nah, saat usia sampai 6 bulan tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Ani ya, ini sudah cukup dengan kandungan yang ada di dalam yang dibawa oleh bayi. Tetapi pada saat MPASI yang kuning ini adalah dari ASI yang masih terus sampai 2 tahun, tetapi yang dari lain cadangan itu sudah menurun. Nah, ini perlu dicukupi oleh makanan yang mengandung zat besi. Ya, tadi zat besi yang ada di dalam MPASI ini sangat penting untuk mencukupi kebutuhan kekurangan gap ini. Ya, lanjut. Kita bicara yang berikutnya adalah tentang MPASI. Ya, lanjut Mbak. Ya. Ini untuk kebutuhan energi. Jadi tadi di samping zat besinya kurang, tentu untuk anak untuk setelah 6 bulan pun kandungan kalorinya pun sudah meningkat. Ini berkaitan juga dengan aktivitas. Tentu dia lebih aktif, lebih aktivitasnya lebih meningkat, dan kemudian pertumbuhannya juga lebih besar tubuh bayi. Oleh sebab itu dia memerlukan tambahan daripada energi. Ya, jadi ini adalah gapnya, di mana kalau untuk usia 6-8 bulan, MPASI ini adalah 30%-nya harus dicukupi. Untuk ASI 70%, tapi seiring usia MPASI semakin meningkat. Nah, inilah PR kita agar bagaimana kita bisa menyarankan
para ibu-ibu untuk memberikan MPASI yang tadi ini. Kebutuhannya dari 30 sampai 70%. Ya, lanjut. Ada hubungan antara MPASI dengan anemia, ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Banyak sekali penelitian sebetulnya yang menghubungkan antara MPASI dan anemia. Jadi banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa ketepatan pemberian MPASI ini berhubungan dengan kejadian-kejadian anemia. Penelitian ini juga dikatakan bahwa dari Sudiarti, kurangnya asupan zat besi pada bayi disebabkan makanan yang diberikan kepada bayi beragam, terutama bahan makanan sumber hewani. Ada penelitian juga yang dilakukan di terkait dengan pemberian zat besi. Pada saat pemberian zat besi atau protein daging itu akan meningkatkan berat badan atau tinggi badan secara signifikan. Ya, lanjut. Ada syarat MPASI menurut WHO, ini tadi sudah disinggung juga, bahwa pertama tepat waktu. Ya, tepat waktu kita memberikan pada saat usia 6 bulan. Kalaupun telat, misalnya ASI-nya berlimpah, terus kita mau memberikan tidak pakai MPASI, nanti saja kita tunda. Nah, zat-zat gizi yang dipentingkan, yang diperlukan oleh seorang bayi pun sudah harus tercukupi dari kandungan makanan, karena tadi dari ASI kita hanya mendapatkan sekitar 0,35 ya. Kemudian dia harus adekuat. Adekuat ini tentu memiliki kandungan makro dan tak kalah pentingnya mikro ya, yang untuk mendukung skala pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang berikutnya adalah aman dan diberikan secara responsive feeding. Nanti mungkin ini kita bahas berikutnya. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini tepat waktu tentu memberikannya setelah kontrol kepalanya baik, bayi sudah bisa duduk dengan baik, kemudian dia juga refleks menjulurkan lidahnya bisa, karena kalau misalnya belum mampu, biasanya kalau diberikan makanan dia akan melepehkan kembali keluar. Nah, pada saat anak yang sudah bisa dapat MPASI, dia akan menjulurkan lidah dan dia akan bisa menelan makanan yang diberikan. Nah, kemudian selera makannya meningkat, dia tampak lapar, masih kepingin makan, ini bisa diberikan MPASI. Serta kalau misal kita duduk dekat dia kepingin kepo dengan makanan yang ada di kita, jadi kepingin makan. Nah, itu tandanya bayi siap menerima MPASI. Ya, lanjut. Nah, adekuat tentu harus mengandung semua makro mineral yang ada, dari karbohidrat, kemudian protein, sayuran, dan lemak. Tentu memang kebutuhan daripada seorang anak dengan masing-masing usia berbeda-beda. Jadi ini bisa kita lihat kebutuhan karbohidratnya. Nah, tadi juga sudah disampaikan kebutuhan zat besi usia 6 sampai 1 tahun itu 11 mg. Nah, ini PR banget ya para sahabat gizi, mendapatkan 11 mg nih luar biasa. Ya, harus punya trik bagaimana kita bisa memberikan nasihat gizi yang baik kepada masyarakat agar tadi kemampuan intelijensinya baik, kemudian motoriknya baik, ini harus kita berikan edukasi yang pas. Untuk lemak memang untuk anak sampai 1 tahun lebih tinggi, karena memang MPASI harus padat energi, ya, padat kalori, padat gizi. Kita tidak mungkin memberikan MPASI dengan volume yang besar, karena bayi itu punya ukuran kapasitas lambung, rata-rata 30 gram per kilogram berat badan kapasitas lambungnya bayi. Jadi nggak bisa kita paksakan mau makan sebanyak apapun, dia pasti akan menolak kalau sudah kenyang. Ya. Sayuran ini kebutuhan serat yang didapat dari karbohidrat, protein, kemudian dari sayuran dan buah. Ya, lanjut Mbak. Ya, ini kebutuhan gizi anak, bisa kita lihat ini berbagai macam usia, ya mohon dilanjut. Ya, karena kita hari ini bicara tentang zat besi, ini kita sudah sama-sama lihat kebutuhan 6 sampai 11 bulan PR-nya adalah 11 mg zat besi, ya. Jadi tadi kita sudah pahami sekali bahwa PR yang untuk mencapai 11 mg nanti ini bagaimana kita cara mengatasinya, berikutnya nanti kita akan bahas bersama. Ya, lanjut. Kekurangan zat besi yang harus dipenuhi oleh MPASI PR sekali nih ya. Para sahabat gizi, bayangkan zat besi ini 97% harus kita
siapkan dari MPASI. Jadi MPASI-nya memang harus mengandung semua mikromineral ini yang ada di dalam makanan bayi kita. Jadi nanti pada saat kita memberikan tidak sesuai dengan ini, tentu akan berpengaruh kepada perkembangannya ke depan. Dan tadi anemia tidak ucuk-ucuk. Kekurangan zat besi tidak bisa langsung ketahuan. Tentu bertahap dari mulai cadangan yang di dalam tubuhnya berkurang, kemudian akhirnya tubuh menjadi infeksi, gampang terkena infeksi, akibatnya berpengaruh kepada status gizi. Jadi memang ini semua PR bagaimana dari dini kita memberikan edukasi MPASI yang tepat. Ya, lanjut. Ya. Kebutuhan kalori MPASI, jadi kalau tadi kebutuhan 6-8 bulan sekitar 600 kalori, dia tercukupi dari ASI sekitar 400. Nah, dari makanan itu adalah sekitar 196 atau 200 kalori, ini sehari. Sebenarnya ini kita sudah melihat sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi kalau dilihatkan di sini, ini sekitar 125 cc, ini ukuran dari MPASI untuk usia 6-8 bulan. Ya, ini usia sampai 11 bulan, 1 tahun. Ya, lanjut. Bentuk dan frekuensinya, tadi sudah makanan rumat sampai 200 kalori, ini bertahap dari 2-3 sendok makan penuh, sampai setengah mangkok, ya, sampai 8 sendok makan. Patokannya kalau 9 bulan, 9 sendok makan, 10 bulan, 10 sendok makan, ya, itu patokan kasar kita. Ya, tapi tergantung bagaimana kondisi si bayi. Untuk 9-12 bulan sudah mulai ke lembek atau cincang dengan kalorinya 300 kalori sehari. Ya, lanjut. Untuk 1 tahun sampai 2 tahun sudah mulai berarah ke makanan keluarga. Jadi boleh ya para sahabat gizi kita menjelaskan bahwa diberikan santan, sudah boleh santan encer, tapi tentu yang berbahan merangsang yang itu kita harus pikirkan dulu. Ya, lanjut. Ini tadi MPASI sesuai dengan tahapan usia serta jumlahnya. Ya, lanjut saja. Ya, jadwal pemberiannya ini tentu kita melihat bagaimana pemberian ASI ini dan makanan lumatnya. Ini ASI kita berikan sesuka hati, tidak ada batasan sampai usia 2 tahun. Ya, lanjut. Nah, bagaimana MPASI di Indonesia? Nah, ini mungkin masih ada ya di daerah-daerah. Kalau misalnya di perkotaan pun ini juga banyak nih yang kita memberikan pangan MPASI berbasis mungkin hanya bubur ayam, ya. Jadi kalau ibunya sibuk, bapaknya sibuk, harus bekerja biasa di daerah perkotaan, akibatnya yang diberikan apa? Hanya bubur nasi. Kalaupun pakai bubur ayam, ayamnya keras, ya. Akhirnya yang diberikan ke anaknya hanya apa? Hanya bubur saja berbasis beras. Syukur-syukur kalau ini udah ditambah pisang. Itu hanya bubur sama kuahnya si bubur ayam. Ya, jadi bisa dibayangkan kandungan zat besinya sekitar 0,4 mg. Ya, jadi ini sangat rendah sekali. Bagaimana kita bisa lihat anak kita akan tumbuh dengan baik kalau gapnya jauh banget nih. Padahal kalau misalnya dia 11 mg, berarti sekali makan harusnya berapa? Paling nggak 3,5 mg. Ya, nah ini 97% kebutuhannya harus didapat dari MPASI. Ya, lanjut silakan. Nah, untuk MPASI yang tepat, tentu kita harus memberikan makanan sumber zat besi. Sumber zat besi ada 2, yang hem dan non-hem. Hem tadi berupa ferro ya, ferro ini sudah lebih mudah untuk diserap oleh tubuh, sedangkan besi non-hem harus dirubah dulu menjadi yang ferri ke ferro. Tetapi kombinasi pemberian besi hem dan non-hem ini memudahkan juga besi non-hem untuk diserap. Di samping tadi adanya vitamin C ya. Jadi saat kita memberikan edukasi kepada masyarakat, pada saat masyarakat itu mengkombinasikan protein yang dari kedelai dengan protein hewani, itu juga bisa menjadikan besi non-hem ini terserap dengan baik. Tetapi kalau hanya besi non-hem, ini membutuhkan vitamin C untuk supaya dia bisa diserap dengan baik. Ya. Nah, tadi daya serap untuk besi hem ini 10-15%, sedangkan daya serap tadi bayam dia tinggi tapi hanya 2% terserap. Nah, untuk kacang-kacangan sekitar 7%. Bagaimana dengan tempe? Memang karena fermentasi dia lebih baik untuk diserap dibanding kedelai murni. Ya, jadi atau kacang-kacangan, misalnya kacang merah, kacang hijau, dia serapannya hanya 7%. Tetapi kalau tempe daya serapnya lebih baik.
Ya, lanjut. Ya, bagaimana pemenuhan zat besi? Pemenuhan zat besi pada saat di sini kalau kita lihat, ini misalnya ini masih mending ya, para sahabat gizi ada tempenya ya. Biasa tadi ini bubur ayam aja, ayamnya hilang, buburnya doang ya. Kemudian makan siangnya bubur ayam tempe. Ini udah ada tempenya, tempe kandungan zat besinya juga baik. Kemudian bubur ayam telur, ini saja sudah cukup baik, zat besinya tidak tercukupi 11 mg. Dia hanya cukup 6,6 mg. Ya, gapnya sekitar 40%, jadi cukup besar ini gapnya ya. Nah, ini strategi kita, bagaimana nanti supaya gapnya ini mengecil. Ya, lanjut silakan. Ya, tadi kita ingin memberikan MPASI yang zat gizinya cukup. Misalnya kita memberikan dengan dagingnya kita banyakin. Tapi kita di sini terbatas pada ini. Bagaimana kapasitas lambung? Beda ya, kapasitas lambung orang dewasa tuh sampai 2000. Jadi kita masih bisa makan sampai 1 bunjung banyak ya. Tapi kalau bayi, anak-anak nggak bisa. Dia hanya sampai 200 sampai 200 cc. Nah, tadi 30 gram, kalau misal kandungan MPASI itu biasanya kalorinya 0,8 kalori per cc. Ya, jadi itu harus padat kalori. Nah, ini kita nggak bisa paksain. Mau kita banyakin makan dagingnya, dia punya keterbatasan lambungnya. Mau kita banyakin nasinya juga nggak bisa, ya. Jadi kapasitas lambung ini memang tantangan bagi kita, supaya kita bisa memberikan zat besi yang banyak, tapi tercukupi. Nah, ini tidak bisa kita lakukan karena kapasitas lambung. Kemudian hanya 23% anak Indonesia yang mengkonsumsi makanan yang beragam. Ya, seperti kita ketahui sebetulnya pemberian makanan yang beragam. Nah, kemudian bahan makanan nabati tadi tempe dengan dari kacang-kacangan. Tapi memang rasa tempe mungkin anak-anak agak ada langunya. Itu mungkin yang dia lebih menyukai rasa tahu dibanding rasa tempe ya. Ya, baik, lanjut. Ada strategi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ini. Pertama, kita gunakan bahan makanan sumber zat besi atau makanan yang kaya nutrisi. Yang kedua adalah dikombinasikan dengan MPASI fortifikasi. Ya, lanjut. Ya, guna bahan makanan yang mengandung sumber kaya nutrisi, tadi sudah beberapa disampaikan juga bahwa daging sapi ini memiliki 100 gram 2,8 mg. Tapi kalau kita kasih anak kita makan daging sapi 100 gram per kali makan, mampu nggak ya para sahabat? Kayaknya teorinya enggak ya. Ya, kemudian telur ayam 1,2 mg memang lebih rendah. Tempe 1,5 mg, dia lebih tinggi dan juga daya serapnya lebih baik. Kemudian kacang-kacangan ini 1,4. Nah, tadi sudah juga dijelaskan, ada makanan-makanan atau zat-zat yang menghambat penyerapan ini. Jadi udah mahal-mahal kita kasih, terus dibarengin minumnya dengan teh, gitu ya. Ya, berarti sayang dong, kebuang. Jadi percuma kita berikan udah mahal-mahal, kemudian ditarik kembali oleh zat taninnya tadi. Kemudian ada yang menjadi enhancernya, yaitu tadi buah atau vitamin C. Ya, jadi kenapa di dalam makanan pada saat MPASI kita bisa berikan jus jeruk atau jus pepaya untuk menambah untuk dia zat gizinya lebih mudah diserap. Ya, lanjut. Nah, ini contoh bahan makanan yang mengandung zat besi. Kita paling bisa memberikan anak kita sekitar 20 gram. Ya, jadi kalau 20 gram dibanding dengan tadi 100 gram, berapa ya zat besinya? Ya, tidak bisa mengejar 11 mg. Tapi kalau mau kita kasih 2 sendok makan terlalu banyak untuk usia 6 bulan. Ya. Jadi ini daging merah, ini mengandung zat besi yang tertinggi di kelompoknya selain hati. Nah, hati menduduki, nanti kita lihat hati ini lebih tinggi kandungan zat besinya. Tapi satu potong hati yang besar ini 40 gram. Ya, jadi hati ini kalau dulu anak saya kecil-kecil, saya kasih hati banyak itu gitu ya. Dia mulai mual, muntah, pingin muntah rasanya dengan aroma hatinya mungkin, atau ibunya yang belum pintar masak kali ya. Jadi akibatnya memang tapi rata-rata ya hati ini kalau banyak menimbulkan rasa enak bagi si bayi ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan 11 mg zat besi,
Kalau kita pakai daging sapi, kita harus setengah kilo, hampir setengah kilo kita berikan untuk bayi kita. Nah, ini sungguh tidak masuk akal dan tidak mungkin ya. Lanjut silakan. Nah, ini kandungan zat besi dalam berbagai lauk hewani. Hati ayam memang tinggi, 15,8 ini per 100 gram. Jadi kalau tadi misalnya hati sapi bisa sekitar 3 hati sapi, kita beri 3 hati ayam. Kemudian di sini daging sapi sekitar 2,8, ikan memang kecil, tapi semua zat besi yang ada di dalam hewani itu dia hem. Ya, dia ferro. Dia tetap penting supaya tadi zat besi yang ada di dalam kacang-kacangan itu bisa terserap dengan baik di tubuh. Ya, jadi tidak bisa kita nafikan juga kandungan zat besi yang ada di dalam ikan ataupun ayam. Ya, lanjut. Ya. Kombinasi yang berikutnya trik yang berikutnya adalah kombinasi MPASI fortifikasi. Fortifikasi kita ketahui bahwa proses penambahan mikronutrien, vitamin dan mineral yang esensial pada makanan. Kita juga bisa ketahui ya, sekarang banyak banget penganan-penganan anak yang insya Allah aman, apalagi kalau untuk bayi itu sudah harus standarnya kodek ya, jadi semuanya dalam kondisi masih diperbolehkan untuk anak, untuk bayi, MPASI fortifikasi. Dulu saya nggak tahu juga ya, kalau sekarang apakah di puskesmas masih diberikan bubuk zat besi taburia, itu juga dulu program pemerintah ya, yang bisa diberikan kepada anak, agar ada fortifikasi dari zat besi, tambahan zat besi di dalam makanan. Ya, lanjut. Ya, ini ada beberapa penelitian, banyak sekali ini mungkin yang dipaparkan sebagian, bahwa pemberian MPASI lokal, ini lokal, dengan MPASI yang difortifikasi ini sangat berbeda. Jadi pada saat pemberian MPASI fortifikasi, ini menunjukkan kandungan kalsium, zinc, zat besinya cukup signifikan. Ya. Nah, ini peranan daripada MPASI fortifikasi. Ya, lanjut. Penelitian juga dilakukan kepada 160 orang bayi selama 6 bulan. Kelompok 1 mendapatkan sereal bayi terfortifikasi, ditambah ASI, ditambah MPASI rumahan selama 6 bulan. Kelompok 2 kontrol, tidak diberikan kandungan MPASI fortifikasi. Ya, lanjut Mbak. Ya, di sini diinformasikan bahwa terdapat penurunan resiko anemia defisien besi cukup signifikan, sampai 72% ya dengan MPASI fortifikasi. Kenapa? Karena zat besinya tercukupi. Ya, kandungan zat besinya bisa memungkinkan untuk dicukupi oleh seorang bayi. Ya, lanjut. MPASI fortifikasi pun menunjukkan skor perkembangan yang lebih baik. Tentu sahabat gizi tahu, seorang bayi yang sehat bukan hanya pertumbuhannya baik. Kalau dia berat badannya baik, perkembangannya tidak, berarti itu dia tidak signifikan ya. Jadi seorang bayi yang sehat, dia pertumbuhan dan perkembangannya pun harus baik. Perkembangan tentu berkaitan dengan motorik, perkembangan bahasa, dan ini semuanya bisa kelihatan dengan MPASI fortifikasi, di mana kandungan bahasanya ini lebih tinggi behaviornya. Ini juga menunjukkan bayi yang diberikan MPASI fortifikasi kondisinya, perkembangannya lebih baik dibanding yang tidak. Ya, lanjut. Contoh standar porsi MPASI homemade ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana mungkin ini biasanya standar kita yang kita berikan untuk MPASI ya, untuk usia 6 sampai 8 bulan, di mana nasi kita berikan sekitar 30 gram ya. Kemudian tempe sekitar 10 gram atau 1 sendok makan. Kemudian daging sekitar 20 gram, 1 sendok makan juga. Bayamnya ya sekitar 10 gram, nggak mungkin kita kasih seikat ya, para sahabat. Minyak di sini 1 sendok makan. Kenapa kita berikan? Karena ini untuk meningkatkan kalori. Ya, jadi tadi semua ini harus kita formulasikan atau kita berikan hati. Ini saya pakai NutriSurvey. Atau hati sebanyak 25 gram. 25 gram tuh hampir seberapa ya? Separohnya. Nah, kalori yang didapat, energi yang didapat 160. Nah, kita lihat proteinnya tercukupi, lemaknya tercukupi, karbohidrat nanti memang ini kurang, nanti ini bisa kan nanti dari makanan-makanan lain. Nah, tapi saya akan menyoroti zat besinya. Zat besi 0,9 ini kalau pakai daging. Nah, jadi berarti kalau 3 kali makan dengan posisi seperti ini, berapa MPASI, berapa zat besi yang
dikonsumsi oleh anak-anak kita, oleh bayi-bayi kita. Berarti hanya mungkin ini sekitar 1 lah ya kalau pakai daging segini. Berarti hanya 3 gram. Sedangkan 3 mg, sedangkan kebutuhannya 11 mg. Kalau pakai hati lebih meningkat, 2,7 gram. Ya, jadi dengan pakai hati ayam 2,7 ya berarti sekitar 9-an. Nah, tapi apakah bayi-bayi kita ini mungkin yang para sahabat gizi yang ibu muda, coba nanti dilihat apakah bayi-bayinya anteng nih dengan pemberian 3 kali makan dengan hati terus gitu ya. Nah, ini tentu juga akan mengakibatkan anak-anak mungkin tidak bervariasi. Ya, lanjut. Nah, kombinasi yang kita berikan untuk MPASI fortifikasi adalah ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memberikan MPASI zat gizi yang cukup kepada bayi dengan MPASI fortifikasi. Misalnya dengan sarapan kita berikan MPASI yang fortifikasi, ada kandungan zat besinya 5,5 mg. Kita anggap ini pakai zat besi yang tertinggi. Ya, tadi kalau pakai hati ayam sekitar 2,7 kalau tadi saya pola tadi yang saya pakai Nutri-Survey ya. Nah, mungkin kalau kita tambah itu udah pakai tempe juga sebetulnya. Nah, kalau misalnya dengan pola seperti ini kita berikan, dengan ASI tetap kita berikan sampai 2 tahun, total zat besinya 98%. Bayangkan kalau yang tadi kita berapa persen? Rendah sekali ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan 98%, hampir nyaris mencukupi kebutuhan zat besi sehari, 11 mg. Ya. Jadi kombinasi MPASI fortifikasi ini bisa kita anjurkan kepada masyarakat ya, sahabat gizi, dibanding membeli misalnya, mungkin sekarang juga banyak ya, yang jual MPASI di gerobak-gerobak gitu ya. Tapi kita harus juga melihat bagaimana proses kandungannya juga kita nggak tahu bagaimana dia memberikan kandungan terkait proteinnya. Nah, kemudian umur simpannya biasanya dimasak dari pagi ya, mungkin dari subuh. Sedangkan MPASI yang dijual-jual di jalan ini kita nggak tahu penyimpanannya, apakah dia pakai penghangat yang harus di atas suhu 60 derajat mempertahankan tidak adanya bakteri, atau dia hanya ditaruh di dalam termos yang suhunya semakin lama semakin menurun karena apa? Buka tutup kalau ada yang beli. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi kalaupun misalnya memang ternyata tidak sempat waktunya, memang lebih baik kita menggunakan pilihan lain, MPASI fortifikasi ya. Jadi ini kalau misalnya untuk pagi tidak sempat, bisa mungkin kita kombinasi atau kita bisa berikan di malam hari ya. Jadi ini kombinasi MPASI fortifikasi merupakan pilihan agar kecukupan zat besi dalam sehari tercukupi. Bagaimana dengan MPASI yang kita buat sendiri? Itu sangat perlu. Kenapa? Karena MPASI yang kita buat di rumah itu akan bermacam-macam variasinya ya. Mulai dari teksturnya, tentu aroma juga berbeda. Aroma pakai ikan, aroma pakai daging, aroma pakai ayam dan telur, pasti akan, itu juga edukasi bagi seorang anak kita. Untuk kedepannya setelah dia usia di atas 1 tahun. Kemudian aneka sayur yang kita berikan juga teksturnya akan berbeda-beda. Dari kita memberikan wortel atau labu siam, atau bayam, itu juga akan berbeda-beda. Kemudian dari rasa, dari tekstur, kemudian dari kekentalan. Ya, kekentalan ini bisa kita setting. Pada saat tentu MPASI awal, kalau kita letakkan di mangkok, kita balik, itu tidak tumpah. Ya, jadi itu padat nutrisi. Jadi jangan cair, jangan encer. Jadi MPASI yang baik dia padat ya. Jadi dia tidak tumpah kalau kita miringkan mangkoknya. Nah, jadi MPASI homemade itu tetap penting dan memang harus perlu kita berikan. Tetapi tadi untuk mencukupinya kita bisa kombinasikan. Ya, jadi bukan berarti juga kita harus menggunakan seluruhnya fortifikasi. Nanti motorik, kenapa? Karena tahapan-tahapan pemberian MPASI ini pun dipengaruhi bagaimana motorik bayi. Ya, kenapa usia 6 sampai 8 bulan kita masih pakai lumat dulu, kemudian mulai lanjut kepada yang lembek, kepada yang cincang, kemudian yang lembek, nasi tim, kemudian makanan keluarga. Semua itu terkait dengan motorik bayi. Jadi oleh sebab itu pemberian MPASI rumahan harus kita edukasi masyarakat sedemikian rupa agar menggunakan kandungan-kandungan zat gizi yang memang diperuntukkan yang tadi baik untuk kandungan FE-nya. Ya, lanjut.
Ya, ini contoh dari standar porsi MPASI. Saya hanya ingin menyampaikan saja kepada para sahabat gizi, ini bisa menjadi patokan ya. Patokan kita dalam mengedukasi masyarakat bahwa ini sudah beberapa penelitian ya, pasti untuk memberikan standar ini, di mana beras putih kalau untuk usia sampai 8 bulan 10 gram, kalau jadi nasi sekitar 20 gram, jadi bubur sekitar 40 gram. Ya, ini tapi lanjut. Ya, silakan lanjut, Mbak. Ya, Fe-nya sekitar 0,4 sampai 2,3 gram satu kali makan, ya. Jadi memang harus kita siasati dengan baik. Kalau misalnya kita ingin mencapai 11 mg dari komposisi MPASI tadi yang ada seperti ini memang kalau semuanya dari kalau misalnya kandungannya mungkin yang kita berikan daging, hati ayam, itu mungkin masih bisa mencukupi. Tapi kalau misalnya dari yang tadi kandungan Fe-nya rendah, nah tentu ini hanya 0,4 nih. Ini 0,4 range-nya untuk yang 9 bulan 0,6, ini 0,7 ya. Jadi range yang tertinggi ini yang saya ambil dari hati ayam. Ya, ini memang pakai Nutri-Survey. Mungkin nanti kalau Ibu Bapak menghitung nilainya zat gizinya sendiri mungkin bisa jadi berbeda. Tapi ini saya ambil, saya hitung pakai Nutri-Survey. Ya, lanjut. Ya, aman dan higienis, ya tentu proses kita membuat MPASI tentu harus aman. Tadi yang saya katakan, kalau misalnya sahabat gizi tahu, ibu-ibu membeli dari luar yang belum tentu aman. Pertama dari sisi pengolahannya, kedua dari sisi masa simpannya, bagaimana kita harus memastikan tidak tumbuh bakteri. Karena bakteri itu apalagi kalau protein hewani ada di dalamnya ya, tentu akan sangat cepat berkembang. Ya, jadi kalau kita tahu, kalau kita di rumah sakit ya, umur simpan rata-rata 4 jam dari pengolahan. Nah, kalaupun misalnya mau lebih lama, kita harus simpan di atas suhu 60 derajat atau di bawah suhu 4 derajat. Nah, ini harus kita edukasi masyarakat kita, supaya lebih baik mana mengeluarkan uang untuk yang kita tidak jelas, kemudian atau lebih baik yang kita bisa menambah untuk kandungan zat besinya. Ya. Kemudian tentu jaga kebersihan, kemudian pisahkan pangan mentah dengan pangan matang, terkait juga dengan ini kontaminasi ya dari bahan-bahan makanan yang hewani atau nabati dengan sayur dan buah. Jadi biasanya kita pisahkan talenan-talenannya ya. Kemudian masaklah dengan benar, jangan sampai suhu di dalam masih dagingnya masih merah, daging ayamnya masih berdarah gitu ya. Nah, ini harus kita masak dengan benar supaya anak-anak kita makan MPASI-nya terhindar dari bakteri. Kemudian pangan dijaga dengan suhu yang benar, tentu tadi di atas 63 derajat. Ya, kalau misalnya untuk lama, kalau misalnya masih harus kita simpan dulu ya di bawah suhu 4 derajat. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau kita membeli MPASI dengan yang tadi boleh kalau kita tahu yang membuatnya itu jelas ya. Boleh. Misalnya banyak ya sekarang ya para sahabat gizi, kalau tadi mungkin yang buat tetangga kita, boleh juga kita kasih edukasi. Kandungannya seperti ini Bu, ukurannya seperti ini, ya itu sangat baik sebetulnya. Nah kemudian penyimpanannya pada saat menjual mungkin harus sampai kurang dari 4 jam. Kalau lewat dari 4 jam, ya jangan biasanya suka kadang-kadang ditaruhnya di pinggir jalan kena sinar matahari ya, itu tentu kita tidak anjurkan ya. Ya lanjut. Nah yang berikutnya adalah responsive feeding ya. Jadi pertama kita suapi dengan rasa kasih sayang ya. Kita mengetahui tanda lapar dan kenyangnya si anak. Kemudian kita berikan dengan kasih sayang, dengan komunikasi, bukan hanya didiamkan ya. Kalau sudah lebih besar dia sudah bisa makan sendiri. Ini dia bereksplorasi, biarkan. Mungkin agak kotor-kotor ya, cemong-cemong, kemudian berantakan. Itu merupakan proses belajar. Ya, jadi dia ini masih malah anak-anak ini lebih senang loh pakai sendok, pakai tangan dibanding pakai sendok. Ada sensasi tersendiri bagi dia, ya. Jadi ini dibiarkan. Nah ini kita nggak memaksa sehingga anak bisa makan dengan enjoy, dengan nyaman dan tidak boleh ada gangguan pengalih perhatian. Misalnya memberi makan dan sambil nonton TV, jadi dia tidak menikmati rasa makanan, ya. Dan makanan tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau udah lebih dari 30 menit biasanya dia sudah main-main, ya. Lanjut. Ya, kesimpulan akhir bahwa satu, pemberian nutrisi yang tepat sangat penting karena berdampak jangka panjang
terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tadi kita sudah ketahui jangka panjangnya terkait dengan IQ, kecerdasan, aktivitas fisik, ya, kemudian juga terhadap perkembangan si anak. Jadi ini sangat penting pemberian nutrisi yang tepat, baik makro maupun mikro. Ya, jadi ini tugas kita ya, sahabat gizi, bagaimana tadi sudah bisa kita lihat simulasinya, agar berikutnya kita bisa memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat, agar makanan yang dimakan tidak sia-sia. Tadi ada zat yang menghambat, yaitu teh, kopi, ya. Kemudian ada zat yang sebagai enhancer itu sebagai untuk memudahkan dia diserap, ya. Itu tadi vitamin C yang terdapat di dalam buah-buahan. Untuk bayi, kandungan vitamin C yang dianjurkan adalah 40 mg, itu bisa dicukupi dengan 1 buah jeruk atau 50 gram buah-buahan lain, misalnya pepaya, itu bisa kita hancurkan, bisa kita saring, dan kita berikan berbarengan dengan makanan anak kita. Ya, jadi untuk penyerapannya lebih baik untuk zat besinya. Kemudian EPASI yang diberikan sejak usia 6 bulan harus memenuhi syarat padat nutrisi, bervariasi, mengandung berbagai nutrisi, serta diberikan sesuai rekomendasi WHO tadi ya, 4 rekomendasi. Padat nutrisi, bervariasi, jadi kita menganjurkan paling tidak seorang ibu membuat makanan dengan aneka macam makanan, variasi makanan. Bisa jadi sayuran pun 2 atau 3 jenis, mungkin tadi setengah sendok makan bayam, setengah sendok makan wortel, ya, itu lebih baik dibanding dia memberikan 1 jenis sayuran, ya. Penuhi kebutuhan zat besi pada saat MPASI dengan memberi makanan sumber zat besi. Ya, sudah kita ketahui tadi sumber zat besi apa dan kandungannya pun sudah kita pahami, sehingga kita bisa memberikan yang tepat seperti apa kepada edukasi kepada masyarakat. Fortifikasi merupakan salah satu strategi, ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat kandungan makanan anak kita. Misalnya anak kita kok hari ini, kan anak-anak tuh mut-mutan ya makannya. Hari ini kok kayaknya makannya kurang oke deh. Ya mungkin nanti berarti mungkin malamnya bisa kita tambah dengan MPASI fortifikasi. Jadi tergantung bagaimana kita bisa melihat asupan daripada zat gizi seperti tadi kata Dokter Ani katakan, dan juga sudah kita lakukan ya sahabat gizi. Jika ada pasien datang ke kita anamnesa, pasti kita tanya asupan makannya gimana. Nah, kalau asupan makannya ternyata kita lihat ternyata sedikit, berarti kita sudah mulai mengedukasi yang tadi, yang zat-zat besi, bahan makanan yang mengandung zat besi seperti apa, kemudian bagaimana kita memberikan trik agar kebutuhan zat besinya tercukupi dari makanan sehari. Ya, mungkin ini terima kasih kepada sahabat gizi semua. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa memberikan kita pencerahan ataupun tambahan informasi buat kita sampaikan kepada masyarakat, karena PR-nya ada di kita semua, bukan hanya di kepada tenaga-tenaga medis, tapi juga gizi sangat berperan penting, apalagi kalau sahabat gizi yang di puskesmas ya, yang dekat dengan masyarakat, yang dekat langsung datang ke posyandu. Nah itu udah bisa tuh coba dilihat bagaimana MPASI yang diberikan oleh para ibu-ibu, itu mungkin udah bisa kita jadikan sarana edukasi supaya kandungan MPASI yang diberikan itu padat nutrisi dan cukup kandungan zat besi. Terima kasih kepada para sahabat gizi.